dengan sekarang kan ya alhamdulillah gitu kan, kehidupan pasti jauh lebih, masya Allah lebih enak lah dibanding dulu waktu kecil. Nah itu value-value yang dulu diajarin sama mama papa itu gimana cara nerapin ke anaknya kita? Nah itu itu PR banget, ya, ini PR buat ya, gue juga, mungkin PR buat banget, teman-teman di rumah gitu. Gimana caranya kita, ya kan apapun kita nggak pengen lah anak kita ngerasain susah beneran, kita juga nggak mau lah, siapa sih se-iya-iyanya naik turun, pasti kita kan berdoanya ada di tempat yang baik terus gitu. Masa kita harus ngajarin tunggu sampai nauzubillah min zalik kenapa lu kan nggak mungkin. Tapi gimana caranya gitu ngajarin ke anak-anak sekarang gitu? Ya itu justru sekarang lagi proses belajar juga sih, gue juga. PR kita semua gitu kan. Kayak ada satu momen dimana gue kayak pengen anak gue bisa ngerasain apa yang lebih baik daripada mungkin yang waktu kecil gue nggak dapetin gitu. Tapi gue lebih ngambil dari angle ininya sih, maksudnya ya apa yang gue rasain nih sekarang ketika gue besar, akhirnya gue tahu yang namanya perjuangan hidup itu seperti apa gitu. Nah itu yang value itu yang menurut gue lebih kayaknya anak gue lebih butuhin ini deh. Jadi kayak dari sekarang nih udah mulai Ukasya kalau misalnya mau beli mainan itu harus ada tugasnya dulu, udah mulai kayak gitu. Paling hal-hal kecil itu aja dulu pelan-pelan. Sama sih. Jadi kayak ada waktunya mereka beli mainan, ada waktunya gue sampai dia nangis di depan toko gue nggak kasih mainan. Jadi itu kayak susah banget itu susah karena kita tapi dilihatin harus, orang iya sih. tapi kayak tapi harus sudah. Ya udah biarin aja. Ada waktunya kayak ya udah jatahnya 1. Kalau dia ngambil 2, kamu pilih. Kamu pilih. Mau dia bete, pilih gitu. Jadi kayak tapi akhirnya dia jadi kayak misalnya ya kalau ada misalnya tugasnya ada hafalannya dulu atau ada ngerjain A, B, C-nya dulu baru dapat mainan 1 gitu atau bagi raport dulu. Pokoknya ada tahapan-tahapannya lah untuk dapetin apa yang dia jadi mau. Jadi itu gitu. as a reward gitu kan. Iya. Udah bisa Jadi nggak setiap ke mall beli gitu. Emang struggle banget sih. Susah sih, dia nangis banget. gitu tapi beberapa apalagi, kali. Makanya yang pengen gue tanya juga karena Kia nih pasti ngerasain banget gitu. Kayak untuk dapat anak kan butuh lama gitu kan. Untuk lihat dia nangis apa lo tega gitu kan, bener gak sih? Kayak kadang-kadang astagfirullahaladzim, misalnya kan pasti ngebayangin apa yang ada di kepala lo gitu kayak gue nunggu dia tuh bertahun-tahun masa melihat dia nangis apa terutama bapaknya sih, iya kan, lebih nggak tegaan lagi untuk ngasih mainan. Apa kalian berdua ada kayak bad cop good cop gitu nggak sih? Jadi kayak misalnya kayak kalau kitanya udah nggak ngebolehin mungkin pasti bapaknya saya gitu. Ya kadang-kadang gitu cuman biasanya nanti gue sama Irwan pas lagi berduaan aja kita kayak ngobrolin lagi gitu, masa evaluasi ini kalau kayaknya baiknya kayak gini deh, yang kita harus satu suara. Jadi lebih terus banyak video-video tentang parenting juga kan, ya yang gue saring juga gitu, maksudnya mana yang baik buat kita berdua, ya kita coba deh praktekin. Ini udah lagi berjalan sih, maksudnya pastilah ada perbedaan gitu, tapi mulai satu ini karena banyak juga kita lihat video kayak yang dampaknya karena anak dibeliin apapun yang dia mau gitu. Iya, jadi konsumtif banget. Iya. Tapi by the way, menurut gua kadang-kadang setiap keluarga, setiap anak, ibu, bapak tuh beda-beda ya. Iya. Jadi apa yang kita terapin belum tentu juga mungkin teman-teman di rumah itu bisa works. Iya. Apa yang kalian terapin juga belum tentu juga. Itu kan balik Karena lagi kan ke karakter anak sifat juga beda-beda. anaknya. Iya. Ada juga mau yang dikasih, ibaratnya mau dikasih dunia dan seisinya juga anaknya lempeng-lempeng aja, nggak nuntut apa-apa. Iya ada juga. Gitu. Ada juga anak beda-beda balik lagi. Dan orang tua pasti lebih tahu anak masing-masing. Beda-beda lah, beda-beda. Ini by the way aku punya foto-foto lagi nih tentang Kia dan Share. Mari kita lihat. Wow, wah. Ini dia foto nih. lama banget. Ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya ini nih. Masih Covid nih. 2021. Jadi awalnya kalian tuh suka berkuda itu sejak kapan? Dan itu 3 tahun lalu itu pertama aku nganterin Adam berkuda karena kan itu tahun berapa? waktu Covid lah 2021. Gue juga 2021 waktu itu. Sama lah. Bareng ya. Tapi gue masih di tempat yang satunya. Gak lama bisa gue dung hamil. Iya, lo bener. bisa Hamil itu pas gue lagi belum lama beberapa bulan. Iya. Ya kan sampai kudanya gue yang pakai. Iya, terima kasih. Sekarang juga udah dipakai orang. Alhamdulillah. Terus apa namanya? Nemenin Adam karena waktu Covid kan kita nyari sesuatu aktivitas yang outdoor ya kan. Kok gue ngeliat Adam kok kayak seru, akhirnya gue naik. Terus pas gue ngeliat gue naik, gue ajak Kia, akhirnya Kia naik juga. Terus Kia berhenti. Aku waktu masih itu. nyusuin. Masih nyusuin. Kalau hamil kan? Iya. Gue masih nyusuin tuh.
repot banget. Repot kan dubrak. Rasanya kayak Lemes sih, say. Paham kan? lemas, sakit. Nah soalnya Ukasnya juga nyusunya intens banget waktu itu kan. Ukasnya mah parah gitu nyusunya sampai Nggak ada jam. wah, sampai segede gitu. Oh, gede banget. Iya, terus akhirnya tahun-tahun kemarin ya kak ya? 2 tahun ya, 2 tahun. Iya, 2 tahun 2 belakangan tahun ini lah baru akhirnya join lagi gitu. fokus Jadinya banget bareng-bareng gitu. deh sekarang. Akhirnya dari yang sewa kuda, Sampai punya kuda sendiri. pinjem kuda Bu Gigi. Asli. Sampai punya kuda sendiri. Sekarang kuda total berapa? Ada yang bareng-bareng juga kan? Ada satu yang bareng-bareng. Tapi anak-anak pada kuda juga nggak? Ada sama demo kuda. Selain berkuda, kalian kira-kira mau berolahraga atau punya hobi yang lain bareng-bareng juga? Melukis mungkin? Aku nggak bisa, gue miring. Kayaknya kuda aja dulu deh. Mana Itu aja udah kayak udah Ngabisin waktu. waktunya udah bener-bener seminggu tuh 3 kali. Ya, paling tambah. Banyak ya mbak-mbak ini ya kudanya ya. Paling Abis tambahnya itu kan PR-nya banyak soalnya. banyak banget, benerin ini, benerin aduh kayak nggak bener-bener kuda gue. Padahal tuh kalau orang ngeliatnya tuh kayaknya berkuda cuma Duduk aja gitu kan. Lah lo tahu sendiri kan. Gue sampai gue Sesusah udah apa? sampai di trauma waktu itu karena gue dibawa lari. Gue abis itu kayak mulai dari nol lagi. Untung gue hamil abis itu. Deg-degan, iya Gila emang. sih. Deg-degannya Belum itu. harusnya kenter, tiba-tiba kudanya kenter sendiri. Iya. Itu gue kayak Panik besok ya. gue gak mau lagi. Gue kan orang penakut banget. Kalau lo gue yakin lo kan gak ada Iya, takutnya. gue yang kan? lebih penakut. Penasaran aja, maksudnya kayak kok ada yang bisa berarti gue harus bisa Dia gitu. sih jaga Lebih banget. yang Dia bisa kayak jatoin, lanjut ya gitu. tapi kayak lebih udah kayak sayang banget soalnya. Udah kayak Iya sih. gimana Tanggung, sih ya kayak udah. lo sama kucing lo deh gitu loh, Iya, udah iya, yang kayak sayang Gue banget. pernah trauma juga kayak lo. Kalau gue dibawa lari, terus gue kelempar ke dinding, bener-bener biru dari sini sampai sini, depan suami gue. Tapi suami-suami kalian berkuda juga gak? Enggak. Ya Irwan sampai patah kan tangannya. Astagfirullahaladzim. Habis itu enggak. Tapi sekarang berhenti semua, jadi biar Ya. untung cuma cewek-ceweknya, kalau cowoknya lebih parah lagi, lebih Masya Allah lagi. Tapi ngomongin soal hobi, kalau sekarang kan kalian hobinya berkuda bersama, bisnis juga bareng. Kalau dulu kalian acting bareng juga kan? Enggak. Enggak bareng ya? Nyanyi bareng sis. Oh iya ya. Nyanyi. Nggak pernah, Tapi kalau nggak pernah actingnya satu nggak bareng? judul, nggak pernah. Apa? Kalau actingnya mulainya Enggak bareng? pernah. Oh enggak. Oh, enggak. Acting yang syuting duluan. Tapi waktu kecil dia duluan. Ya cuman kayak 2 kali abis itu Iya. udah nggak ini sekolah kan. Terus habis itu lebih pas remaja. Ciela. Gue duluan. Terus baru Kia, tapi waktu itu nyanyi bareng. Tapi kita nggak pernah satu project bareng buat syuting. Oh kalau syuting tuh nggak pernah bareng, jadi kakak ade, bawang merah, bawang Nggak putih pernah, gitu nggak nggak pernah. Nggak pernah. Gue pikir tuh kok di bayangan gue kok ada gitu yang bersama. Mungkin video klip kali ya mbak. Iya, nyanyi sis, nyanyi kan ibu di dahsyat kan kita ketemu mulu. Bu. Oh iya. Apa kita pakai kacamata udah nggak sanggup make up. Pulang syuting Tapi subuh. kalau kalian waktu itu mulai syuting-syuting itu casting juga? Casting banget. Gue pernah ngerasain dia diterima, gue ditolak waktu awal-awal. pernah maksudnya orang kan banyak yang mikirnya oh karena orang tuanya ini juga gitu pemain sinetron juga dulu. Jadi jalurnya jalur Nggak sendiri juga. Nggak ada jalur ini? Ya ada paling kayak dapat jadwal castingnya aja gitu. Karena kenal. Iya. Tetap aja ditolak sis. Tetap Iya, bener. ya kadang Tetap diterima, aja. kadang ditolak. Iya, ada yang bener-bener baik banget penolakan cara halusnya. Ini ada buku acting, dikasih buku acting dalam itu kan sarkas. Seriusan. Enggak, dia baik sama gue. Siapa? Ada baik banget sama gue, dikasih buku acting. Gue disuruh acting lagi tapi suruh belajar dulu gitu loh. Tapi bisa diterima. Maksudnya menurut tapi gue itu disuruh- berjasa. Ya, jadi kayak disuruh belajar dulu. Iya, nolaknya tuh ngajarin gitu loh. Nah, Gitu. pernah nggak sih dulu kan misalnya kalian nonton sinetron dong waktu kecil kan? Iya. Terus tiba-tiba pas udah gede gitu ketemu gitu terus kayak yang idola tuh kayak gitu, kayak starstruck gitu atau kayak oh ternyata dia gini gitu. Ya pernah lah. Siapa? Marshanda. Bukan idolain gimana kan dulu dulu nonton Bidadari iya, ya terus sih. tiba-tiba ketemu Terus gitu. gue syuting Sama dia. sama dia. Gue syuting itu pertama kali tuh gue syuting, akhirnya dapet job syuting jadi temennya Marshanda FTV. Gue udah seneng banget dong, gue mau ketemu sama Marshanda nih mah gitu. Terus udah, karena kan waktu dulu zaman nemenin mama syuting kan Iya. ketemunya yang angkatan mama Iya. kayak Teh Sekarang, Jihan, Mas Primus, Tante Teh Desi, Tante Parmita gitu kan.
ngeliat mereka aja tuh kayak terkesima banget atau kan, artis gitu ya sebenarnya gue juga tante ngeliat. Parawita Tanda Rosadi tangan cantik juga. banget ya. Minta tanda tangan dulu gue selalu juga suka minta tanda tangan. Gue juga ketemu siapa waktu itu di Gue dibukain sama tante Parawita Rosadi jeruk aja gue ceritain satu kelas. Parawita Rosadi bukan gue jeruk. gue pernah ngejar-ngejar Rio Febrian nggak dapet lagi fotonya. Iya maksudnya kayak ya, tapi pas itu yang si Marshanda, gue berharap banget ketemu dia. Ternyata gue 2 scene, dibuang 1 scene karena menurut 1 scene itu ada nanti ada gue nggak penting. Karena kan itu cuma dia berharapnya dia 1 frame sama Marshandanya. Jumping sis. Jadi cuma 4 tembok. Gue gak ngerti jumping itu apa. Jadi gak ketemu. Gak ketemu Tapi sih. pas dicerita pas nonton kok gue bersama dia gitu. Iya, padahal gue ngeliat tembok, dia ngeliat tembok ya kan gitu. Gitu. Udah, itu sih. Selebihnya ya pas main sinetron ketemu kayak Kak Dini. Oh dulu ketemu sebelum Iya, jadi Karirin gitu kan, aku jadi adik-adiknya gitu kan. Jadi oh, kayak iya. deg-degan gitu. Deg-degan? Deg-degan lah sis. Gue Pertama pernah kali jadi figurannya Irfan Hakim sama Natalie Sarah. Terus kan adegannya mereka kayak main basket gitu kan. Terus gue nyari arah kamera gitu supaya gue lebih masuk ke kamera. Jadi kayak pas Kak Irfannya agak kesini, gue agak kesini supaya kelihatan di kamera. Terus pas kelihatan gue tuh kayak ngayal, ih kapan ya gue bisa jadi peran utama kayak mereka gitu, pernah kayak gitu. Oh, lu tuh emang sebenarnya banci tampil juga. Banci tampil, tapi pas gue terjun di sinetron ternyata bukan dunia gue, nggak kuat. Gue pernah sampai siapa ya, Samuel Rizal apa ya, pernah bilang, Ki lu tau Abin banget, apaan sih Abin, anak mobil karena lu gak pernah turun dari mobil. Ya karena gue introvert, maafin ya. Lu di mobil doang. Gue gak mau ada di dalam keramaian. Tapi by the way dulu pertama kali dapat honor buat apa? Ingat gak? buat mama. Buat ya ngasih mama. Terus kalau ada kayak lebih paling jajan berapa Gi? Paling kayak tapi buat kan beli lumayan. makan gitu. Iya kan biasa kan jajannya pas-pasan. Honor pertama gue itu adalah 300.000. Iya sama. 500, abis itu 500 ya? Habis itu 7,5 per episode. 750.000. Itu pun naginya nggak ditransfer, naginya depan loket ya sis. Oh iya bener. Ibu kan punya PH. Iya. Lu pernah casting juga di tempat lo, jangan sedih. Pernah. Pernah main juga deh kayaknya lo ya? Pernah ya zaman, tapi udah lama banget. Gue juga lupa Enggak, ya. kalau gue ketemu Gigi pertama kali acaranya Station TV yang kita udah syuting bareng-bareng, gue udah Cita Fitri, terus dia tuh main yang lain, semua dikumpulin, sibuk banget ini. Kita masih di sister waktu itu, Dia Gigi naik lagi ini. pakai mobil pink, turun berisik Dengan sibuk sendiri dengan ya. makeup case yang transparan warna pink, gue masih inget banget. gue tuh face off Di SMP. Iya gue tahu Kita itu. syuting Gue di kayak SMP 6. Astagfirullahaladzim, ini orang gak bisa diem. Tapi yang gak kenal dia dulu, ya ampun nih orang jutek banget. Oh dia tuh diam gue doang. gue inget gini. Gue tuh inget kayak gitu. Terus gue gini, oh itu yang namanya di sister, aduh gue mau nyapa tapi gimana, gue malu, tak gue Kan SKSD kadang-kadang gitu. kita tuh udah susah padahal bukannya gak mau nyapa karena kita juga bingung takut. SKSD, gue tuh orangnya dari dulu tuh itu ya yang Masya Allah dari Raffi tuh selalu ngingetin gue untuk kayak nyapa duluan karena gue tuh dulu orangnya nggak berani nyapa duluan, bukan karena sombong, karena gue tuh takut SKSD karena gue tuh juga kadang-kadang kalau orang SKSD gue tuh suka bingung. Jadi gue kalau gue gituin orang gue ngebayangin anjir gue juga suka gituin orang lagi gitu. Jadi gue nggak mau gituin orang. Jadi intinya adalah setiap orang tuh punya kelebihan dan kurang masing-masing. Dan yang punya pemikiran sebenarnya Iya, masing-masing. jadi belum tentu kayak ada niat gak baik tuh belum tentu. Jangan langsung gitu. bilang kayak ini sombong, bisa jadi kan dia kayak Gue inget enak. itu, gue sendirian soalnya gue tuh kan kemana-mana sendiri, nggak pernah ada asisten, nggak ada siapa-siapa gitu kayak ya udah gue dan supir gue aja duduk. Sebenarnya kita banyak ini ya incumbent nih. Iya, jadi Gue juga dulu sendiri nggak mau ditemenin. Iya, mari gue juga pusing. Lebih berisik kalau kayak gitu lebih ngerasa ya udah gue sendiri aja bawa tas sendiri juga nggak ada masalah. Iya, gue ke mall aja sendiri kadang-kadang. Ya Allah, itulah dia besties semuanya. Tadi kita ngobrol-ngobrol seru bareng The Sisters. Semoga ini bisa jadi kisah yang inspiratif juga buat bestie-bestie semua. Pokoknya kita doain semuanya yang punya kakak atau adik perempuan, semoga Allah jaga juga hubungannya. Amin. Semoga kalian bisa dekat sama kakak adik kalian juga. Kita doain mungkin kalau punya masalah sama kakak adik juga jadi cepat selesai. Amin, ya Allah. Bisa deket lagi sama kakak adiknya. Karena menurut aku tuh selalu bilang, makanya aku tuh kalau pengen punya anak perempuan, aku tuh pengennya selalu pengennya gimana caranya dia harus punya saudara perempuan. Karena aku ngerasa sendiri dan melihat sendiri bahwa
kalau anak laki-laki itu menurut aku ya, kalau anak laki-laki itu menurut gue tuh kayak bisa sendiri. Iya. Tapi kalau perempuan alangkah lebih indah hidupnya buat dia kalau dia punya saudara perempuan. Jadi sedih banget. Karena gue ngerasain sendiri gitu, punya adik perempuan. Ngelihat kalian, ngelihat Nana sama Nisha gitu, kayaknya alangkah hidupnya akan lebih terasa sempurna kalau dia tuh punya saudara perempuan gitu. Alhamdulillah. Nikmat. Jadi terima kasih atas obrolan hari ini. Terima kasih. Untuk Kia dan Shirin sudah datang. Jangan lupa Bestie semua untuk follow dan subscribe sosmednya Bun Life Diamond. Bye Bestie. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.